Selamat bertemu kembali dengan program Raki Roti dari GKJ Karangasem. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan dan juga karena kemurahan Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat segar. Dan sebelum melakukan aktivitas kita masing-masing, kita akan bersama-sama menyediakan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran dari Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah yang terambil dari Yesaya 26 ayat 11 sampai 13. Ya Tuhan, tanganmu dinaikkan tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawanmu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan dari Yesaya 26 ini pada ayat 12. Saya baca lagi. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Pada dasarnya, damai sejahtera dirindukan oleh tiap-tiap orang. Semua orang merindukan damai sejahtera, baik itu orang kaya, orang miskin, semuanya merindukan. Bahkan juga ada orang-orang yang sibuk pun merindukan damai sejahtera. Bahkan tidak sedikit orang melakukan perjalanan ke luar negeri beserta keluarganya dengan tujuan memperoleh damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera itu sebenarnya gratis, tidak perlu biaya. Damai sejahtera tidak ada hubungannya dengan tempat tinggal kita, dengan fasilitas yang kita miliki. Damai sejahtera itu ada di dalam hati kita masing-masing. Banyak orang yang hidup mewah, semua fasilitas oke, apa-apa ada. Tetapi di dalam rumah tangga itu banyak cekcok, ada amarah, sehingga damai sejahtera tidak ada. Tetapi sebaliknya, di rumah yang sederhana, bahkan rumah orang yang berkekurangan, itu ada damai sejahtera. Terbukti di dalam keluarga itu saling bercandaria, saling mengucap syukur, kemudian bisa saling menolong, memperhatikan. Di dalam rumah tangga itu penuh sukacita. Kemudian ada pertanyaan, bagaimanakah kita dapat melaksanakan atau kita dapat memperoleh damai sejahtera? Yang pertama, damai sejahtera sejati kita dapatkan ketika kita memiliki hati yang bersih. Bukankah hati yang bersih ini sebetulnya juga gratis? Tidak membutuhkan biaya.
kita tinggal di tengah-tengah kekacauan. Kalau hati kita bersih, maka ada damai sejahtera. Kita tidak perlu khawatir. Orang boleh merancang kejahatan. Orang boleh merancang kelicikan terhadap kita. Karena kita ada di dalam tangan Tuhan dan hati kita bersih, maka kita tidak perlu khawatir. Kita tahu bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan dan Tuhan pun tidak akan mengecewakan kita. Ia menyertai kita dan segala sesuatu menjadi indah. Kemudian yang kedua, damai sejahtera sejati justru kita dapatkan ketika jalan kita benar. Kekayaan yang kita peroleh dengan cara yang keliru, dengan cara yang salah, bukan mendatangkan berkah, justru mendatangkan kutuk terhadap orang yang melakukannya. Sementara itu ada orang lain yang hidupnya biasa-biasa saja, tetapi mempunyai jalan yang benar. Hal ini mendatangkan ketenangan dan memperoleh kepuasan di dalam batinnya, karena ia memandang sekelilingnya dan berkata, mungkin aku tidak meraih seperti orang raih, tetapi karena jalanku benar, aku tenang, karena aku tahu berkat Tuhan atas aku. Orang yang jalannya benar menasihati anaknya, nak, mama bangga, nilaimu 70 dengan hasil kebenaran, daripada memperoleh nilai 100 tetapi dengan cara yang curang. Yang ketiga, damai sejahtera sejati kita dapatkan ketika hidup kita baik. Ketika hidup kita tidak berbuat jahat terhadap orang lain, maka orang lain pun juga akan berbuat baik terhadap kita. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai. Dan yang keempat, damai sejahtera sejati kita dapatkan justru ketika langkah-langkah kita berkenan kepada Tuhan. Alkitab berkata, kalau kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tetapi terus ikuti firman, maka apa saja yang kita kerjakan diberkati dan berhasil. Allah kita bukan hanya sediakan surga buat kita, tapi sementara kita hidup di muka bumi, suasana surga berupa damai sejahtera dapat kita nikmati dan alami. Amin.